Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih sukacita Tuhan yang ada dalam kehidupan kita melimpah senantiasa. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih, mari kita di sore hari ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Kita pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita pergunakan dengan baik di sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang di rumah, dimanapun saudara berada, kita akan berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa limpahkan atas hidup kami. Dan di kesempatan sore hari ini, Engkau berikan kami waktu, Engkau berikan anugerah-Mu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Tuhan, biar Kau tolong setiap pribadi kami, Kau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bisa datang kepadamu, memuji, mempermuliakan nama-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu, dan juga menaikkan setiap doa-doa kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, mengurapi sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang di gereja Tuhan, Kau mengurapi kami semua. Para pelayan-Mu, baik singer, pemain musik, maupun hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, kiranya Engkau taruhkan sekali lagi kuasa urapan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, biar kami usir dan kami patahkan kuasanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Dia yang sudah memberkati hidup kita, Dia yang sudah memeliharakan hidup kita, Dia yang sudah setia atas hidup kita. Kita akan memujikan pujian hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Nya. Yesus, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di
dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Mari kita bersama-sama puji Dia. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah Bagimu Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari sidang jemaat sembah Dia. Karena anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang setia dalam kehidupan kami.
Engkau yang memberikan kehidupan atas kami setiap hari. Engkau yang sudah memeliharakan kami tidak henti-hentinya Tuhan. Kami menaikkan puji syukur hanya kepada Engkau. Janji-Mu Tuhan seperti fajar. Syukur kepadamu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allahku, terpujilah Tuhanku. Kalau janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu segala kelemahan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan hidup kami. Tapi oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena janji-Mu atas hidup kami yang tiada pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar janji-Mu itu tetap menjadi milik kami. Janji-Mu itu menolong setiap pribadi kami. Cinta-Mu itu Tuhan yang memuaskan dan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab pertolongan-Mu tiada pernah terlambat. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap mengurapi hidup kami, hidup hamba-Mu. Untuk kami sementara akan belajar akan firman-Mu, akan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini, mari kita persiapkan
hidup kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan belajar akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan apa yang sudah kita mau dengar akan firman Tuhan. Baik, semua sudah siap, kita akan membaca firman Tuhan. Di dalam suratan Ibrani, pasal yang ke-11, saya akan membaca mulai ayat yang pertama atau ayat yang ke-1, kita akan membaca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji nama Tuhan. Saya garis bawahi untuk ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini pengertian tentang iman daripada kita orang-orang percaya. Dari iman yang kita miliki itu bukan hasil daripada yang kita lihat terlebih dahulu, tetapi dari iman menjadi sesuatu yang kita lihat. Apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan beberapa waktu selama kita hidup di dunia ini, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dapatkan dan kita dengar. Dari pendengaran kita akan timbul dari menjadi iman. Dari pendengaran firman Tuhan yang kita dapatkan terjadi suatu iman. Bukan dari yang kita lihat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya, yang dikasihi Tuhan, bukan karena melihat, bukan karena sesuatu yang ada timbul daripada iman. Tetapi dari iman baru terjadi segala sesuatu yang sudah menjadi iman kita. Ayat yang ketiga saya ulangi sekali lagi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita percaya, iman percaya kita bukan karena melihat. Bukan karena apa yang ada baru kita beriman. Tetapi apa yang kita dengar itu yang menjadi iman dalam kehidupan kita. Sungguh sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang percaya bukan karena melihat. Iman kita bukan karena melihat. Kita akan membaca di dalam suratan 2 Korintus. Pasal yang ke-5. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-6 mulai. Jadi suratan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 kita akan membaca.
Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan, bukan dari melihat. Ayat yang ke-7 tadi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita bukan karena melihat menjadi percaya. Tapi oleh karena percaya terlebih dulu, baru kita melihat kemuliaan Tuhan. Pada ayat yang ke-6, senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sepertinya sesuatu yang aneh atau mungkin menjadi suatu pertanyaan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan menempatkan hidup kita, menaruh hidup kita di dalam dunia ini? Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, apalagi saat ini. Saat-saat pandemi, memang pandemi sudah agak surut, tetapi ketidakpastian masih terus berlanjut. Ketidakpastian masih terus berlanjut. Kemarin ada masalah dengan apa yang kita makan mengenai minyak goreng dan sebagainya. Sekarang di Kota Mojokerto langka untuk bahan bakar. Semua dimanapun, bahkan di dunia yang luar, ada perang di sana sini. Ini dunia yang penuh tidak pastian. Dunia dengan penuh ketidakpastian. Apakah salah Tuhan menempatkan hidup kita di dalam dunia ini? Tidak. Kenapa kok Tuhan menempatkan hidup kita ini di dunia yang penuh ketidakpastian ini? Saudara-saudaraku yang kasih, memang dunia seperti ini keadaannya. Tetapi Tuhan tidak salah menempatkan kita, karena Tuhan juga bersedia, karena Tuhan menyediakan suatu pertolongan untuk hidup kita. Tuhan juga masih memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita membaca di surat 1 Yohanes pasal yang ke-5, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4, 1 Yohanes 5 pasal yang ke-4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi meskipun kita ditempatkan di dunia yang penuh ketidakpastian, Tuhan masih memberikan pertolongannya. Tuhan masih menyediakan kuasanya untuk hidup kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman kita yang disediakan oleh Allah sanggup menolong setiap pribadi
yang mengasihi dia, yang percaya akan dia. Sebab kondisi keadaan dunia ini makin hari memang makin tidak menentu. Makin hari makin tidak pasti. Makin hari juga makin jahat. Dunia yang makin hari makin menggerogoti setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Tapi jangan takut. Jangan berkecil hati. Karena Tuhan menyediakan suatu pertolongan atas hidup kita. Suatu kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Kita membaca di Efesus yang ke-5, pasal 5, Efesus pasal 5, ayat yang ke-16 kita membaca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Hari-hari ini makin jahat. Hari-hari ini makin tidak menentu. Hari-hari ini makin menyeret setiap kehidupan kita untuk kita tidak lagi mempunyai iman. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Dari setiap waktu yang kita punya, dari setiap detik, menit, jam yang kita punya, kita akan mempergunakan dengan baik. Kita akan lakukan dengan baik. Kita akan mengerjakan, mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan sediakan itu harus dengan baik. Karena apa? Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu senantiasa yang kita pergunakan ini, banyak hal pengaruh dunia yang begitu jahat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam mempergunakan waktu. Kita harus tepat mempergunakan waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sebab Tuhan juga menyelamatkan orang-orang yang saleh. Kalau kita membaca 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa baca. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang saleh. Kita pergunakan waktu dengan baik. Kita lakukan waktu dengan baik. Dengan sisa hidup kita, kita melakukan, mempergunakan waktu dengan baik. Karena apa? Tuhan menyelamatkan orang-orang yang saleh. Orang yang taat beribadah kepada Dia. Haleluya. Tadi di 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Senantiasa tabah. Tabah itu kuat dalam menjalani, tetap di dalam menjalani, setia dalam menjalani. Tabah itu harus mempunyai iman. Tidak mungkin kalau kita tabah tidak punya iman. Tetap tabah artinya kita percaya bahwa segala sesuatu nanti pasti akan terjadi. Iman kita itu yang membuat kita tabah, yang membuat kita kuat. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah disediakan oleh Tuhan suatu kemenangan untuk mengalahkan dunia ini. Meskipun waktu-waktu ini waktu yang jahat. Banyak sekali pengaruh dunia yang senantiasa mempengaruhi dari kehidupan kita. Baik kita yang bekerja, baik kita yang bersekolah, baik kita yang berusaha, dimanapun kita berada. Kesempatan, waktu, itu harus kita pergunakan dengan baik. Sebab iblis tidak tinggal diam. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Dipergunakan iblis untuk mengincar orang-orang yang percaya.
Tapi kita harus tetap tabah di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, beriman percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasal 5 tadi, ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita, hidup orang percaya ini, bukan karena melihat baru percaya, tapi percaya dulu akan firman Tuhan, baru nanti kita akan melihat hasil apa yang sudah kita percaya di dalam iman kita. Kita juga pernah mendengar kisah daripada Thomas. Thomas belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit sebelum dia mencocokkan tangannya ke dalam lambung yang terluka maupun kedua belah tangannya yang lubang dipaku. Thomas belum percaya. Thomas tidak percaya sebelum melihat. Kita akan membaca Yohanes. Kita akan membaca di Yohanes. Sekedar untuk mengingatkan kita. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-25. Kita akan membaca, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas bersikukuh. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Kebalikan daripada firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Adalah bukti pengharapan dari apa yang belum nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, contoh daripada Thomas ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita segera serahkan semua hidup kita. Kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Belum percaya Tuhan, aku belum percaya, kata Thomas. Belum percaya aku, belum percaya sebelum aku melihat. Haleluya, haleluya. Mari kita serahkan segala hidup kita hanya percaya kepada Tuhan. Sebelum kita melihat, tapi kita percaya. Mungkin kita khawatir. Mungkin kita khawatir dengan hidup kita. Seperti Thomas. Sebelum aku melihat, kenyataannya aku tidak percaya. Dunia boleh seperti itu. Sebelum aku melihat kenyataan, aku tidak percaya. Aku takut dibohongi. Aku takut ditipu. Aku takut itu tidak benar. Tetapi di dalam firman Tuhan, sebagai iman orang percaya, kita beriman dulu, percaya, baru melihat. Bukan seperti Thomas, melihat dibalik, melihat baru percaya. Kalau kita sempat khawatir, sempat ragu dalam kehidupan kita, tidak percaya akan kuasa Tuhan, mari pada sore hari ini kita menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita serahkan segala kekhawatiran hidup kita. Apa yang meragukan dalam hidup kita, kita serahkan kepada Dia. Pada sore hari ini, biar semuanya itu diambil alih. Kekhawatiran kita diambil alih oleh Tuhan. Kita menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hidup
percaya bukan karena melihat. Ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 5 tadi, ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ulangi, tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau kita ngomong seperti ini, beralih pada Tuhan. Memang hidup kita sekarang ini di dunia, banyak sekali persoalan, permasalahan, banyak sekali hal-hal yang membuat hidup kita capek, lelah dan sebagainya. Kita ingin cepat-cepat beralih ke Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kita jangan sampai memaksa. Memang lebih enak, memang lebih ringan kalau hidup kita nanti sudah di Tuhan, di tangan Tuhan. Menetap pada Tuhan. Tetapi Tuhan menempatkan hidup kita sekarang ini di dunia ini untuk melakukan, mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita membaca di Filipi 1, Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi mati adalah keuntungan, ya memang benar. Lebih enak kita tetap hidup kita pada Tuhan nantinya. Tetapi selama kita hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus. Sekarang kita yang masih hidup di dunia ini adalah Kristus. Kita lakukan, kita mengerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin waktu-waktu ini banyak kesempatan, banyak waktu hal yang kita kerjakan. Salah satunya hidup kita bagi Kristus. Hidup kita buat untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Hidup kita bawa senantiasa untuk melekat pada Tuhan. Hidup kita berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kita hidup di dunia sekarang ini, mari kita pergunakan dengan baik. Mungkin di dalam sidang jemaat ini banyak hal yang perkara yang bisa kita kerjakan. Kita bisa melayani di dalam rumah Tuhan. Kita bisa beribadah. Banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan bingung kita sebagai orang percaya, apa yang harus aku lakukan? Banyak, karena hidup kita itu adalah bagi Kristus. Hidup kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal perkara yang harus kita kerjakan. Salah satu contohnya tadi, hidup kita bisa ambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah juga. Di mana kita beribadah di tempat ini, banyak sekali hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Sementara banyak orang di luar yang mungkin beda dengan kita. Banyak perkara yang dilakukan adalah hal yang sia-sia. Hanya mengejar keinginan dunia, hanya mengejar kesenangan saja, hanya mengejar hal-hal yang menyukakan. Tapi mari, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pergunakan waktu kesempatan yang ini dengan baik. Bahwa hidupku ini hanya bagi Tuhan. Hidupku ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Pada ayat yang ke-9 daripada 2 Korintus pasal 5 tadi, ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Banyak hal yang kita lakukan, kita kerjakan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Di dalam suratan Roma pasal 12 ayat yang pertama, kita akan membaca ayat yang sudah hafal, yang sudah sering kita membaca. Roma pasal 12 ayat yang pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini sudah jelas sekali. Mari kita buat hidup kita berkenan kepada Allah. Untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan mungkin tidak hanya seperti yang kelihatan, tapi banyak hal di luar sana mungkin kita bisa bersaksi. Mungkin dari kehidupan kita bisa dibaca orang, mungkin dari kehidupan kita bisa memenangkan orang, mungkin dari kehidupan kita, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita bisa menyenangkan Tuhan. Membawa banyak orang bertobat, membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Banyak sekali hal yang kita kerjakan. Banyak sekali hal yang harus kita perbuat. Jangan kita berdiam diri. Banyak hal lagi dalam kehidupan kita untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Sudahkah kita berbuat seperti yang sudah Tuhan inginkan dalam hidup kita? Supaya hidup kita dipakai sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah tujuan kita, supaya kita bisa senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tidak henti-hentinya kita berusaha, kita berjuang dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk mengerjakan keselamatan kita, supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang kita bawa kepada Tuhan, hidup kita yang kita bawa mendekat kepada Tuhan, hidup kita yang kita bawa untuk hidup berkenan kepada Tuhan, nantinya akan mendapat upah. Sebab itu kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Suatu pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Kita mau mengasihi atau mau memusuhi. Banyak hal yang menjadi pilihan dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita nantinya mendapatkan upah di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih meragukan. Tapi mari kita sore hari ini kita bawa hidup kita untuk percaya hanya kepada Tuhan. Nantinya kehidupan kita bukan hanya kehidupan dunia yang sesaat ini, tapi nantinya akan mendapat upah daripada Tuhan. Bukan kehidupan kita sibukkan hanya untuk kehidupan duniawi, tetapi terlebih itu kehidupan kita nantinya akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Yang baik dan yang jahat. Yang jahat juga mendapatkan upah. Upahnya apa? Masuk ke dalam api. Tapi yang baik akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan waktu kesempatan yang baik pada sore malam hari ini. Kita bawa hidup kita untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Mempergunakan waktu dengan baik.
mengatur hidup kita dengan baik, mempersembahkan hidup kita ini dengan baik. Apa yang sudah kita dengar akan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang sudah kita percayai, kita akan lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita melakukan banyak hal, kita melakukan banyak perkara, tapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan hidup kita. Kita lakukan, kita kerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Sebab nantinya upah kita akan mendapatkan atau akan masuk ke dalam kerajaan surga yang akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hidup kita, kita bawa hidup kita, kita atur hidup kita untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Mari para pelayan, saya undang untuk mempersiapkan diri. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang seperti Thomas. Sebelum melihat dia tidak percaya, tetapi kita kebalik, kita percaya sebab nanti kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bersama secara pribadi kita akan datang kepada Tuhan, mengkoreksi setiap kehidupan kita, melihat setiap kehidupan kita. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan berikan atas firman-Nya untuk hidup kita? Biar pada sore malam hari ini kita melihat siapa kehidupan kita. Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan menyediakan diri untuk setiap kehidupan kita yang mau berseru kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini juga, sejauh mana kita membawa hidup kita, yang tahu hanya pribadi kita dan Tuhan. Dan ada pihak lagi yang tahu, yaitu setan, si iblis. Jangan sampai lewatkan kesempatan hidup kita untuk hidup kita menjadi suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Engkau yang maha tahu menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini. Oh Yesus, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku
Selidiki aku ya Tuhan, Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. telah kulihat Tuhan, Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Sekali lagi kau dapati setia. Kau dapati aku tetap setia. Iya Yesus. Oh haleluya. Biar kami tetap setia kepadamu Tuhan, dengan iman yang sudah kami terima. Hidup kami tetap Tuhan, kami mau berjuang, kami tetap tabah di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu Yesus. Haleluya.
senantiasa dekat denganmu. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan tetap pada waktunya. Pertolongan-Mu Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan, kebaikan-Mu Yesus yang kami terima. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Di kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kehidupan kami Tuhan, kami percayakan hanya kepada Engkau. Kami mau Tuhan mempunyai iman yang bukan karena melihat Tuhan, tapi karena Tuhan firman-Mu yang mengerjakan setiap kehidupan kami. Biar pada sore hari ini Tuhan, kami mempercayakan setiap hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pertolongan-Mu atas hidup kami adalah pertolongan yang tepat pada waktunya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu senantiasa pas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Biar kami percaya hanya kepada Engkau. Dan boleh kami mempergunakan, melakukan setiap kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk senantiasa melayani-Mu, untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami bawa hanya kepada Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami percayakan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap hidup kami. Ampuni setiap kesalahan kami. Yang kalau hari-hari yang lalu Tuhan mempunyai iman seperti Thomas, tapi pada sore hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa kuasa-Mu nanti akan kami dapatkan Tuhan. Kemuliaan-Mu yang sudah Kau sediakan akan dapat kami raih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memakai dan memberkati setiap hidup sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati apa yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan. Engkau menyertai apa yang dia lalui, yang dijalani Tuhan. Engkau memimpin setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Istimewa juga hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, yang sudah mengerjakan setiap firman-Mu dengan benar Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa kami bawa sebagai suatu persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati kami pada sore malam hari ini. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini membutuhkan, memerlukan akan kuasa pertolongan-Mu. Biar Kau buka jalan dan Kau berikan kemenangan. Sidang jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang dalam kesusahan, di dalam himpitan, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Supaya sidang jemaat-Mu semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bangkit Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga kami, memberkati hidup nikah kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, orang tua kami, suami istri kami. Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di sore hari ini. Biar kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biar kami mengerti akan firman-Mu lebih jauh Tuhan. Ajarku mengerti akan kehendak firman-Mu dalam hidup kami.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Sekali lagi, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Engkau jawab, Kau berikan kemenangan, buka jalan, dan Kau berikan kekuatan dalam hidup kami. Kau memberkati ibadah kami di sore malam hari ini Tuhan. Kau memberkati Ibu Gembala, Kau memberkati majelis penatua, dia akan memberkati setiap pengurus-pengurus gereja Tuhan. Memberkati imam-imam-Mu semua Tuhan. Para pelayan-Mu yang sudah mempercayakan diri, yang sudah bersedia untuk melayani Engkau Tuhan. Biar Engkau memberkati, biar Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau pertetapkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan untuk kami mengakhiri ibadah kami di sore hari ini. Kau memberkati kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama yang penuh kuasa. Kita terima berkat Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.